Kalau kamu dengan mazhab Syafi'i, komitmen dengan mazhab Syafi'i. Ada yang dilarang oleh mazhab Syafi'i, silakan. Meskipun itu berbeda dengan adat. Adat itu tidak berlaku pada hukum. Adat mengikuti hukum, jangan hukum mengikuti adat. Nah, ini merupakan satu fenomena yang kita dapatkan yang justru ini sangat bertentangan dengan mazhab Syafi'i sendiri. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah saya bukan ingin mencari dan mencari kesalahan-kesalahan adat yang berlaku di Aceh ini, tidak. Sama sekali tidak. Tapi saya ingin mengembalikan kita semua, apakah saya semuanya, ustaz-ustaz saya, tengku-tengku, abu-abu, murid-murid dan seluruh manusia yang ada di Aceh ataupun di Indonesia secara umumnya, kembalikan kita permasalahan ke kitabnya dan ke sumbernya. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, buka dulu mazhab Syafi'i, kitabnya gimana. Kemudian kita apakah sesuai mazhab Syafi'i ini dengan hadis? Ternyata kalau kita perhatikan dan kita lihat dalil-dalilnya, ternyata sangat-sangat sesuai. Asak Kaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan sesi sambungan yang sudah saya sampaikan tentang permasalahan hakikat perbedaan empat mazhab minggu lalu. Maka pada hari ini saya akan spesifikkan pembicaraan kita tentang mazhab Imam Syafi'i dan apa saja yang dilanggar oleh pengikut mazhab Imam Syafi'i yang padahal Imam Syafi'i itu melarangnya. Dalam pertemuan kali ini yang ingin saya tegaskan, saya tidak ingin mendeskripsikan siapapun atau ingin memburukan siapapun atau apapun. Tapi yang ingin saya sampaikan sekarang adalah kita kembali ke tinjauan ilmiahnya. Jadi tidak ada keinginan saya di sini adalah untuk memburukan satu pendapat atau satu adat yang telah berlaku dan ingin menjelek-jelekan para ulama, itu tidak. Saya tidak ada kapasitas seperti itu dan ilmu saya juga biasa-biasa saja. Cuman ada hal-hal yang mungkin agak saya tahu ya tentang perbedaan mazhab ini yang mungkin saya dapatkan ternyata berbeda antara pengamalan yang dialamatkan oleh mazhab Syafi'i dewasa di Aceh, dewasa secara umumnya lah di Aceh atau di Indonesia lah. Yang dewasa ini saya lihat semakin justru itu dipopulerkan. Tapi ternyata ketika saya dapatkan di mazhab ataupun dalam kitab yang saya rujuk langsung, ternyata itu bertentangan. Inilah yang saya katakan minggu kemarin dalam pembukaan tentang hakikat perbedaan empat mazhab itu di mana sebenarnya. Nah, dalam konteks Aceh contohnya atau Indonesia secara umumnya, kita ini sering di Indonesia ini atau di Aceh ini mazhab itu adalah pilar utama bagi kita. Artinya terkadang ada hal-hal yang terkadang itu bertentangan dengan hadis, tapi kita justru lebih ke mazhab daripada hadis. Well, it's okay. Tidak apa-apa, permasalahan itu tidak masalah. Karena memang ada bagi kita itu tidak bisa menelaah hukum ya. Karena kita tidak bisa menelaah hukum, ya kita ikuti saja pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i berpendapat, ya begitu. Meskipun terkadang ada hadis-hadis yang bertentangan ataupun bertentangan dengan pengamalan tersebut. Itu khusus orang-orang yang memang sudah paham tentang dalil. Jadi kalau begitu, fondasi kita yang perlu kita garis bawahi adalah pendapatnya Syafi'i dan para pengikut mazhab Syafi'i. Nah, ketika kita sudah komitmen seperti itu, jadi kalau ada pendapat yang bertentangan, maka kita kembalikan ke mazhab dulu. Nah, jadi yang anehnya terkadang ketika di mazhab melarang,
dan tidak terdapat dalam mazhab, justru kita kadang-kadang baru mencari hadis. Padahal konsep awal mazhab dulu baru hadis. Mazhab dulu baru hadis. Itu sering kita dapatkan ya, orang-orang bilang mazhab dulu. Apa kamu nih paham hadis secara bahasa saja, secara literally saja, tapi tanpa pemahaman ulama? Oke, fine. Kita nggak masalah begitu. Yang jelas sekarang kita harus komitmen. Kalau kita sekarang komitmen mazhab, oke, kita mazhab, ya. Jadi dalam pembahasan kali ini saya ingin menarik orang-orang kan, menggiring orang untuk kembali ke mazhab. Jadi kita kalau berbeda pendapat kita kembali ke mazhab dulu. Nah itu sudah menjadi patron nih. Artinya kalau ada Anda yang berbeda dengan mazhab Anda, berarti Anda sudah mengingkari mazhab tersebut. Artinya Anda sudah keluar dari koridor mazhab tersebut, sehingga Anda beralih kepada hadis. Karena di mazhab justru kadang-kadang melarang. Nah akhirnya Anda mencari hadis. Oke, ini sebagai pembukaan. Baik, adapun yang saya ingin katakan sekarang apa saja mazhab Syafi'i yang terpopulerkan di Indonesia atau di Aceh khususnya, tapi justru yang dilakukan oleh orang Aceh justru bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Ya ini bukan Aceh saja, tapi secara umumnya ya. Tapi karena saya notabene orang Aceh dan hidup di sini dan melihat langsung prakteknya, maka saya lebih tahu tentang ini ya. Maka saya katakan, dalam hal ini saya katakan ya, terjadi perbedaan antara yang dilakukan, amalan dilakukan oleh orang Aceh secara umumnya dengan mazhab yang tegas melarangnya. Contoh saya katakan yang pembahasan kita yang mungkin akan kita urutkan ya, kita urutkan insyaallah. Tapi pembahasan pertama yang paling utama dan yang paling sensitif sekali adalah permasalahan acara kematian 7, 40, 100 dan 1000. Ini pertama seperti saya katakan, kembalikan ke mazhab dulu. Apa pendapat mazhab tentang membuat acara makan-makan pada acara kematian? Apakah itu sunnah menurut mazhab ataukah itu bid'ah? Jadi bid'ah ini jangan disalahartikan. Jadi orang kadang-kadang alergi dengan kalimat bid'ah ini. Kita tidak apa. Para imam empat ini sepakat semuanya memerangi bid'ah. Semuanya empatnya. Pak mazhab, terutama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat-sangat wanti-wanti atau sangat hati-hati tentang perkara bid'ah ini. Nah, sekarang dalam permasalahan 7 hari di kita di Aceh ini, kalau ada orang yang tidak melaksanakan acara 7 hari, tidak ada samadiyahnya, tahlilannya, makan-makannya dan sebagainya, ini dikucilkan dalam masyarakat. Ini kan aneh ya. Sekarang apakah yang dilakukan orang kita sekarang di sini ini, apakah sesuaikah dengan syariat? Sesuaikah dengan mazhab sekarang? Oke, kita kembalikan ke mazhab sekarang seperti yang kita gariskan tadi. Bagaimana pendapat mazhab dalam menanggapi dan mensikapi tentang acara yang berlaku di kita sekarang? Artinya makan-makan di acara kematian. Dan ini dari mana sumbernya sebenarnya? Dari mana? Siapa pertama membuat dan mensyariatkan ini? Jadi kalau kita dapatkan syariatnya dari hadis Nabi ataupun dari perkataan sahabat Nabi atau para mazhab, oke kita ambil. Sekarang ada nggak tuh? Ada tidak permasalahan tersebut? Dibahas dalam kitab fikih ya. Sehingga kita bisa ikuti. Jadi 7 hari ini, 40 hari ini, 100 hari, 1000 ini ada ibadah. Ibadah yang harus dilakukan oleh masyarakat muslimin setelah ada yang meninggal. Permasalahannya apakah ibadah yang dilakukan oleh orang muslimin sesuai tidak dengan mazhabnya, yang notabene-nya kalau di Aceh ini Syafi'i. Baik, sekarang coba kita lihat literatur ataupun kitab kuning yang mungkin tersebar di Aceh ya, sangat tersebar, bahkan sangat populer ya. Nanti saya akan tambahkan lagi dengan perkataan Imam Syafi'i langsung dari kitab beliau. Nah, kitab yang paling banyak dibaca dan dikonsumsi di Aceh ini diantaranya kitab yang Tolibin. Ini kitabnya ya, ini bisa dilihat. Silakan bagi yang memang bisa membaca kitab Arab ya, dan saya yakin banyak ya di Aceh yang mampu membaca kitab Arab ya. Silakan kembali ke halaman 145. Ini dia halaman 145 ya, 145 di langsung saja di jawaban ya di sini ya. Alhamdulillah sini. Nah ini ya mungkin ini sudah nampak ya. Nah ini saya akan baca sedikit ya. Allahumma as'aluka hidayah lis-shawab ya. Naam, ma yaf'alun nasu minal ijtima' inda ahli al-mayyit ya.
wa sunnat ta'ami min al-bid'il munkarati allati yusabu ala manha. Ini ya. Ini coba diperhatikan di sini. Ya. Ini ya, ma yaqulun nas, apa yang dilakukan oleh manusia yang berupa berkumpul-kumpul ya, minal istima' inda ahli mayyit. Ya. Minal istima' wa sun'it ta'am. Jadi ada dua ya yang dilakukan oleh manusia. Pertama berkumpul ketika ahli mayat. Dia sudah mati kemudian berkumpul-kumpul. Berkumpul di sini artinya lama duduk ya. Bukan pergi pulang, bukan begitu. Berkumpul itu duduk lama-lama. Nah, ini berkumpul indah al-mayit, kemudian wasat ta'amin, ya, membuat makanan, masak makanan, ya, minal bid'il munkaratil lati yusabu ala manha. Jadi orang yang ahli mayat itu, ya, berkumpul kemudian membuat makanan dan makan di situ, ya, itu minal bid'il munkarati, merupakan bid'ah yang mungkar, ya, allati yusabu ala manha. Yang diberikan pahala atas orang yang diberikan pahala bagi wali amri, pemimpin yang melarangnya. Nah, ini kemudian di sini juga dinukil kata-kata Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwasanya yang sunnah itu jiran ataupun tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya itu yang menyiapkan makanan kepada ahli mayat. Itu yang sunnah. Dan itu istifaq dan ittifaq ulama. Yang jadi permasalahan sekarang di Aceh sekarang, dia berkumpul, kemudian orang ahli rumah buat makanan, kemudian lama-lama duduk di situ. Nah, kemudian apakah itu sesuai sunnah? Di sini dikatakan minal bid'il munkarati, merupakan bagian daripada bid'ah. Oke, ini kitab yang Talibin. Nah, sekarang akan saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i langsung. Ini saya nukilkan dari kitab dari Maktabah Syamilah ya. Maktabah Syamilah yang kitabnya ada, cuman saya tidak sempat merujuk langsung ke kitabnya langsung ya. Tapi insyaallah ini otentik, bisa dikembalikan juga, bisa balik langsung di kitab Al-Um halaman 1 bab 3 halaman 317 juz 1 ya. Bab al-qaulu inda dafnil mayit ya. Ini ya. Al-qaulu inda dafnil mayit. Yani pendapat tentang mengkafankan mayat. Ini apa kata Imam Syafi'i? Nah, ini kata Imam. Wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dhi qarabatihi ay ya'malu li ahli al-mayyiti fi yawmin yamut wa lailatihi ta'aman yushbihum fa inna dzalika sunnatun wa dzikrun karimun. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, ini membuat makanan kepada orang yang sudah mati pada malam dan harinya itu merupakan sunnah. Ya, makanan yang membuat mereka kenyang, ini sunnah. Nah, ini beliau katakan, kemudian artinya di sini menguatkan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwasanya yang sunnah itu kita buat makanan, dia tetangga-tetangga buat makanan, kemudian menyerahkan kembali kepada keluarga mayat. Setelah itu pulang. Itu saja yang dilakukan oleh ahli mayat menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i langsung. Kemudian dalam kitab Majmu' Syarah Mazhab ya, dalam kitab Majmu' Imam Nawawi dalam bab halamannya halaman 306 juz 5. Bab ta'ziyati wal buka 'alal mayyiti. Ya, bab ta'ziyati wal buka 'alal mayyiti. Apa kata beliau? Wa amma islahu ta'am wa amma islahu ahli al-mayyiti ta'aman wa jam'un nasi alaihi falam yunqal fihi syai'un wa huwa bid'atun ghairu mustahabbatin. Ini ya. Kemudian beliau lanjutkan kan dalam kitab Syamil, yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, kunna na'uddu al-istima'a ila ahli al-maiti wa sani'ati at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Jadi artinya begini. Adapun ahli mayat membuat makanan dan mengumpulkan manusia pada acara takziah ya, itu tidak satupun dinukilkan ya, tidak ada satupun dalil ya. Wa huwa bid'atun, itu merupakan bid'ah yang tidak disunnahkan. Ya, hadza kalam sahib Syamil. Oh, ini merupakan pendapatnya yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dari kitab Syamil. Ya. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya
dalil yang disebutkan dalam kitab Syamil ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi apa? Hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya kami menganggap berkumpul di acara kematian, berkumpul acara kematian dan membuat makanan setelah dikuburkan bagian daripada niyahah. Apa itu niyahah ini? Niyahah adalah berkumpul kemudian meratapi. Asal-asal kata-kata niyahah yaitu meratapi, yaitu ada orang keluarga mati kemudian duduk menangis meratapi kehidupannya ketinggal yang di memori-memori indah yang pernah dia lewati, kemudian dia ratapi, dia nangis, itu meratap. Nah, Imam Syafi'i menggolongkan berkumpul saja lama-lama duduk itu bagian daripada niyah, yaitu meratapi. Artinya beliau mengkiaskan kata niyah ini, mengkiaskan kumpul-kumpul ini seperti niyah. Berarti ini adalah apa? Berarti ini adalah menurut Imam Nawawi sendiri itu adalah bid'ah yang tidak disunahkan. Bahkan itu bagian haram punya. Nah, kalau kita perhatikan, seandainya ini sunnah, seharusnya tidak cuma terjadi di Aceh. Seluruh dunia harus mengikut seperti itu. Ternyata ketika saya di Mesir dulu, saya tidak melihat seperti itu. Saya ketika dulu di sana, kalau ada orang meninggal, datang, duduk saja sebentar, saya kasih sedekah, saya pulang. Nah, yang anehnya sekarang, kalau ada yang melakukan seperti itu, dianggap seperti kayak menguburkan kucing. Apa itu menguburkan kucing? Pergi, kemudian tidak memberikan apa, cuman hanya duduk-duduk aja, kasih duit pulang, kayak nggak ada doa-doa, nggak ada tahlilan, nggak ada apa-apa. Yang jadi masalah sekarang bagaimana sunnah Nabi? Ada tidak Nabi mengajarkan tersebut? Kemudian kita rujukan mazhab. Oke, tidak kita katakan Nabi. Mazhab justru melarang. Ternyata yang paling saya anehkan adalah sebagian orang, sebagian ulama ya, ketika mendapatkan fenomena ini, yaitu mazhab telah melarang ya. Bahkan bukan cuma mazhab Syafi'i, 4 mazhab tidak ada yang mensunahkan hal tersebut. Mereka tiba-tiba karena tidak mendapatkan di dalam kitab mazhab, maka mereka mencari dalil dari hadis. Artinya sudah keluar dari rumus awal tadi. Jadi tidak dicari ke hadis, kita cari ke hadis. Nanti kita akan bahas nanti apa saja syubhat-syubhat yang akan saya jawab minggu depan mungkin insyaallah tentang hadis-hadis yang digunakan untuk memperkuat ini. Yang aneh saya, apakah seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, tidakkah mereka tahu hadis-hadis ini? Kemudian dijadikan dalil sebagai sunnahnya buat acara makan-makan, acara tahlilan dan sebagainya ketika di hari kematian. Dan yang lebih miris lagi yang saya dapatkan justru amalan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu ada di kitab Weda Hindu. Jadi mereka ada namanya 40 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari di acara kematian. Cuma dalam Islam direnovasi. Apakah boleh kita mengikuti ajaran mereka, kita masukkan ke dalam Islam, kemudian kita renovasi? Jelas tidak boleh itu. Jadi bagaimana? Jadi dalam agama ini bukan perasaan yang ditonjolkan, tapi dalam agama ini dalil. Agama ini ditunjukkan dan berdiri di atas dalil. Kalau tidak ada dalil, semua bisa mengatakan apa saja yang dia kehendaki. Maka kita butuh dalil. Kalau Anda mengatakan memang ini sunnah, datangkan sumber-sumber dari mazhab Syafi'i katakanlah yang mengatakan sunnah kalau acara kematian begini caranya. Ada tahlilan, ada samadiyah, nanti ada makan-makan. Bahkan kalau kita di sini di Aceh, di acara terakhir di hari ke-7 itu makannya makan besar. Ini kan sangat miris ini. Nanti minggu depan insyaallah saya akan sampaikan lagi apa saja yang berlaku di sini ya, yang prakteknya tentang kematian. Ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan nantinya. Tapi fokus kita sekarang di sini. Nah, yang aneh lagi, kalau ada yang tidak mau melakukan itu, dianggap dia yang melakukan bid'ah. Yang sunnah seperti ini. Jadi kan kita sudah tidak tahu membedakan mana yang sunnahnya, mana yang bid'ahnya. Jadi kalau kita alergi dengan lafaz itu bid'ah atau apa, kita kembalikanlah kepada pendapat mazhab. Jadi supaya jelas sekarang ini. Kalau kamu dengan mazhab Syafi'i, komitmen dengan mazhab Syafi'i. Ada yang dilarang oleh mazhab Syafi'i, silakan. Meskipun itu berbeda dengan adat. Adat itu tidak berlaku pada hukum. Hukum harus mengikuti adat, mengikuti hukum. Jangan hukum mengikuti adat. Ini merupakan satu fenomena yang kita dapatkan yang justru ini sangat bertentangan dengan mazhab Syafi'i sendiri. Ini bagi
Tengku Dempu atau siapa saja yang ingin berikan komentar tentang ini silakan saja, karena saya insya Allah sebisa saya dan semampu saya akan menjawabnya. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah saya bukan ingin mencari dan mencari kesalahan-kesalahan adat yang berlaku di Aceh ini, tidak, sama sekali tidak. Tapi saya ingin mengembalikan kita semua, apakah saya semuanya, ustaz-ustaz saya, tengku-tengku, abu-abu, murid-murid dan seluruh manusia yang ada di Aceh ataupun di Indonesia secara umumnya, kembalikan kita permasalahan ke kitabnya dan ke sumbernya. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, buka dulu mazhab Syafi'i, kitabnya kayak mana. Kemudian kita apakah sesuai mazhab Syafi'i ini dengan hadis? Ternyata kalau kita perhatikan dan kita lihat dalil-dalilnya, ternyata sangat-sangat sesuai. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwasanya para imam Syafi'i, pengikut mazhabnya, baik itu Imam Syafi'i sampai Imam Nawawi, itu mereka kebanyakan adalah ahli-ahli hadis yang mereka mengatakan sesuatu tidak sembarangan, bukan berdasarkan kepala mereka tapi berdasarkan hadis. Dan yang mereka katakan ini berdasarkan apakah? Berdasarkan hadis jawabannya. Tentu hal ini berat kita untuk terima karena ini bertentangan dengan adat kita. Sekarang terbuka kepada kita kembalikan kepada adat ataukah kita kembalikan kepada rujukan asli kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i yang bijaksana. Artinya cermatlah dalam mengambil hukum, cermatlah dalam melaksanakan hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang tidak disunahkan, bahkan hal-hal itu dilarang, supaya apa? Ibadah kita bernilai. Jadi kalau ada yang ingin menolak atau ingin pendapat, tolong dikembalikan dulu ke mazhabnya. Sekarang tadi sudah saya sampaikan berapa halaman berapa. Jadi tolong dibaca lagi bagi yang memang bisa mampu membacanya. Kalau memang salah redaksi saya, tolong dijelaskan di mana kesalahannya supaya diskusi kita bernilai ilmiah. Dan bagi ada yang mau memberi komentar, silakan memberikan komentar di channel ini. Tentunya komentar-komentar yang sehat dan ingin membangun dan bukan ingin mendiskreditkan siapapun. Mungkin ini saja, dan saya insya Allah minggu depan saya akan jelaskan apa saja syubhat-syubhat ataupun keraguan-keraguan yang dijadikan dalil untuk menyokong pekerjaan ini, yaitu melaksanakan 7 hari, kemudian sunnahnya membaca samadiyah dan tahlilan ke dalam acara kematian ataupun takziah ini. Insya Allah minggu depan akan saya simpulkan permasalahan tersebut. Mungkin ini saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.